Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Sejak awal tahun 2023 muncul harapan dan impian hidup yang ingin diraih. Biasanya harapan yang dikejar dan ingin dicapai dalam kehidupan hanya kisaran hal-hal jasmani. Terkadang apa yang dicari sebagai sesuatu yang utama terabaikan. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar melalui kebenaran firman-Nya kita mendapatkan inti kehidupan seperti yang Tuhan rencanakan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini kembali kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pikiran dan seluruh kehidupan kami diisi dengan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga isi hati-Mu dapat disampaikan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap teguh berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dan kami mengerti tentang arah hidup yang harus kami capai. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema apa yang dicari, terdapat dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Seandainya ada orang bertanya pada saudara, apa yang saudara cari dalam hidup selama di dunia? Mungkin di antara saudara ada yang mengatakan kebahagiaan. Sebagian dari saudara pendengar menyetujui, dan pada umumnya orang akan menjawab seperti itu. Seandainya pertanyaan ini berkembang, apa yang dapat membuat saudara bahagia? Bila pertanyaan seperti ini akan beragam jawabannya. Ada yang mengatakan kalau memiliki keuangan yang banyak. Ada yang mengatakan kalau mempunyai keluarga yang harmonis. Ada yang mengatakan kalau sukses. Ada juga yang mengatakan kalau terkenal. Dan banyak lagi pandangan kebahagiaan menurut ukuran yang diinginkan. Bahkan yang lebih parah lagi menganggap kebahagiaan hidup apabila hidupnya dapat berfoya-foya dengan makan, minum, dan menikmati keindahan dan kemewahan dunia. Apakah benar kebahagiaan demikian yang sesungguhnya dicari oleh manusia? Kebahagiaan yang saya sebutkan tadi adalah kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan tersebut hanya menyenangkan tubuh jasmani. Kebahagiaan sesungguhnya mengutamakan kebahagiaan rohani, dan itu yang harus dicari karena itu merupakan sesuatu yang menyukakan Sang Pencipta. Dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan harus memiliki kehidupan yang berbeda. Bila orang yang tidak mengenal Tuhan memandang kehidupan harus dinikmati karena setelah meninggal semuanya telah selesai. Itulah sebabnya mereka mengatakan nikmatilah kesenangan dunia selama masih hidup. Karena ketika mereka mati sudah puas. Mereka mengetahui bahwa hanya kehidupan di dunia yang memiliki masa atau waktu yang singkat. Dalam Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hendaklah kita menyadari bahwa kematian hanyalah satu titik menuju pada kehidupan kekal. Setelah itu hanya ada dua tempat tujuan, yaitu kebahagiaan bersama Allah di surga atau penderitaan bersama iblis di neraka. Jika diperolehnya kebahagiaan bersama Allah di surga, berbahagialah dia selama-lamanya. Sebaliknya, jika diperoleh penderitaan di luar Allah di neraka, maka menderita jugalah ia untuk selama-lamanya. Janganlah berpikir setelah kematian ini segala sesuatunya akan berakhir. Itu suatu pikiran yang salah, karena setelah itu ada kehidupan lain. Manusia harus menghadapi penghakiman Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tercatat dalam Ibrani 9 ayat 27. Sekarang sudah terbukakah dan mempunyai kesadaran tentang kehidupan yang kita jalani, apa yang dicari?
saya ingin mengingatkan saudara dan kita semua tentang apa yang dicari. Karena itu, janganlah hanya mencari kebahagiaan semu, tetapi carilah kebahagiaan kekal bersama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah pencipta yang mengasihi umat manusia dan menyelamatkannya dari penderitaan kekal. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kekasih Kristus, bila Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ini berarti Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita menemuinya. Kalau selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan kasih karunia, maka kita sebenarnya selama ini telah melakukan begitu banyak kesia-siaan dalam hidup. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mengkoreksi hidup kita masing-masing untuk dapat menggunakan waktu sebaik mungkin dalam memuliakan Tuhan. Kasih Kristus, hendaklah ini menjadi persoalan yang serius untuk kita tindak lanjuti dalam menggunakan waktu sebaik mungkin. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan di dunia mengerti apa yang dicari. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, agar kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, sehingga kami mengerti tentang arti hidup yang sesungguhnya yang kami jalani di dalam dunia ini. Bahkan kami semakin terus dibawa mengerti apa yang sesungguhnya kami cari selama kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan, kami rindu seluruh kehidupan kami dikuasai dengan firman-Mu, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami sungguh tergenapi, di mana hidup kami dan keluarga memuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Kristus, terima kasih buat kesetiaan untuk mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupanmu dan keluarga. Jangan lupa, hendaklah kita senantiasa menjadi berkat dan bagikan renungan ini ke teman-teman kita yang lain, agar renungan yang kita cintai ini mencapai 1000 subscriber. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus